warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram, amma ba'd. Yang kami taati dan kami ta'zimi segenap para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus kepada ibu nyai Hajah Badiatus Sholihah, Ibu Nyai Hajah Latifah, yang kami hormati Sohibul Hajah Ki Haji Ahmad Syamsul Arifin beserta keluarga, Ki Haji Zainuddin Badruddin beserta keluarga, Ki Haji Fathul Bari beserta keluarga, Ki Haji Husni Mubarak beserta keluarga, dan juga di sini hadir saudara kami Gus Fahrul Razi, seorang Gus yang dulu pernah menjadi ketua IGGI, Ikatan Gus Indonesia. Sekarang Indonesianya sudah dihapus menjadi Ikatan Gus Internasional. Dan seluruh zuriyah Romo Ki Haji Muhammad Badruddin Anwar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, segenap jamaah Dalailul Khairat yang dirahmati Allah. Pertama tentunya kami bersyukur bisa hadir di jamaah Dalailul Khairat yang mana diasuh oleh Kiai Ahmad Syamsul Arifin. Kiai Ahmad Syamsul Arifin yang membimbing kita semua untuk mewazifahkan membaca salawat Dalailul Khairat. Alhamdulillah wa syukrillah, kami mendapatkan ijazah qiraatan awal wal sumal akhir an walidi Bahi Makhrus Ali. Saya pada waktu bulan puasa, ketika itu dibacakan secara privat, saya dan Akhil Kabir Haji Abdullah Ka'bah bin Makhrus dibacakan Dalailul Khairat awal sampai akhir. Jadi sanad yang paling kuat yang saya dapatkan Dalailul Khairat ini dari walidi, dari Mbah Makhrus Ali, dibacakan awal sampai akhir. Kemudian tahun 82 ketika kami haji, masih umur 18 tahun, kita setelah selesai haji, yaitu setelah wukuf di Arafah, setelah mabit di Mina, kemudian diberi ijazah oleh Syekh Yasin Al-Badangi bisanatil muttasil tahun 82. Nah ini yang
ijazah bisanatil mutasil yang kami dapatkan adalah dari Syekh Yasin Al-Badangi. Ternyata setelah kami mendapatkan kitab Dalal Khairat yang dari Syekh Ali Jum'ah, beliau juga sanadnya dari Syekh Yasin Al-Badangi. Ada beberapa kiai yang begitu perhatian dengan sanad seperti Syekh Yasin Al-Badangi. Syekh Yasin Al-Badangi setiap kitab yang beliau kaji ini mempunyai sanad muttasil kepada mu'alifnya, sehingga beliau betul-betul memperhatikan sanad ini. Ngaji ada sanadnya muttasil kepada mu'alifnya. Ini Syekh Yasin Al-Badangi. Sehingga Syekh Yasin Al-Badangi ini terkenal dengan mempunyai guru jumlahnya 750. Nah, saya membaca di dalam kitabnya Syekh Muhammad Syekh Muhyiddin punya apa namanya Syekh Muhammad Al-Muqawwamah Al-Awwamah, ulama dari Suriah yang kemudian tinggal di Saudi Arabia karena terlalu keras menghantam Wahabi, akhirnya diusir, akhirnya menetap di Turki, dan alhamdulillah sekarang bisa rihlah ya, sahibul karomah, orang yang alim al-alamah. Nah, kita bersyukur di Indonesia ini masih bebas ngaji. Dulu ketika sebelum di Saudi Arabia, sebelum 1924 lah, sebelum ada pergerakan Turki digulingkan, itu masih bebas para ulama-ulama ngaji di sana dengan 4 madhab. Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki ngaji di sana dengan madhab Malikinya. Beberapa ulama Indonesia dengan madhab Syafi'iyahnya masih bebas, sehingga para ulama zaman dahulu ini betul-betul menikmati pengajian di Masjidil Haram dari berbagai madhab. Tapi setelahnya terjadi 1924, terjadi perang dunia pertama, ada pemberontakan Wahabi, itulah akhirnya dibatasi. Maka dari itu gerakan politik ini adalah sesuatu gerakan yang mulia sekali ya. Yang mulia sekali bagaimana kita di Indonesia ini bisa ngaji bebas, mengadakan dalil khairat, mengadakan pengajian, tidak harus ada izin ini dan itu. Ini adalah berkat perjuangan para wali songo, para alim ulama. Saya gambarkan, saya dulu sebelum sowan ke Syekh Imam Bukhari lewat Thailand di Bangkok sana. Ini Gus Fahrul juga sudah sering ke sana, mungkin ke Bangkok, mungkin tidak tahu kalau sampai ke Pattaya atau kemana, nggak tahu. Yang ketawa paham berarti. Ketika ke perjalanan ke Uzbekistan, ke Kazakhstan, Uzbekistan, kemudian ke Syekh Imam Al-Bukhari, kita lewat Bangkok perjalanannya. Saya membayangkan Indonesia zaman dahulu sebelum ada Wali Songo, mungkin kehidupannya seperti di Bangkok itu, yaitu agama Buddha. Sehingga sampai sekarang kerajaan itu tetap keberadaannya, dan agama Islam hanya sedikit, yaitu di Thailand yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu di Patani. Saya melihat aura kerajaan Buddha. Saya membayangkan dulu di Malang ini ada kerajaan apa? Siwasari, ada Kendedes, ada Tunggul Ametung, dan seterusnya. Ini berkah dakwah dari Wali Songo lah akhirnya bisa berubah menjadi negara Islam yang
yang penuh berkah ini. Saya tidak membayangkan seandainya tidak ada Wali Songo Gus Bahrul, kita mungkin masih menjadi rakyatnya raja di Thailand itu. Tidak tahu apakah kira-kira yang tetap jadi raja ini turunan Kenaro apa Raja Kediri, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kehidupan agama Buddha di sana masih melekat dan Islam tidak bisa berkembang. Maka dari itulah kita bersyukur kepada perjuangan para Wali Songo yang telah bagaimana mengislamkan Indonesia secara damai. Ini yang perlu kita teruskan. Kemudian lagi alhamdulillah wa syukrillah, tahadus bin nikmat ini ya. Karena barokahnya Dalailul Khairat ini, kami juga alhamdulillah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah ke sahibul mu'alif Syekh Imam Jazuli, Syekh Abi Abdullah Muhammad Al-Jazuli di Maroko sana. Memang waktu itu beberapa rombongan ada yang ahli ziarah dan ada yang anti ziarah. Tapi berkat kengototanan dari saudara kami, mantunya Mbah Yai Dalhar, Mbah Yai Mat waktu Congol, akhirnya kami bisa ziarah di sana. Artinya apa? Artinya tantangan kita di dalam untuk mengikuti para ulama-ulama salaf yang mana dalam didikan ulama-ulama salaf kita untuk tetap ziarah kepada para ulama, tabarukan, takzim wal hikmah kepada ulama baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ini di Indonesia ini alhamdulillah masih bisa berkembang. Di Maroko kemarin itu ketika kami akan ziarah juga sudah mulai ada yang menghalang-halangi, dikatakan jauh lah ini dan itu. Artinya orang-orang yang anti ziarah kubur ini berkembang di mana-mana ya, termasuk di Maroko kemarin juga sudah mulai seperti itu. Tapi alhamdulillah kami bisa ziarah ke sana untuk tabarukan. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang jelas Dalailul Khairat ini merupakan wirid aurat atau wadifah para ulama-ulama zaman dahulu ya. Ulama-ulama zaman dahulu itu kalau sudah sepuh seperti Mbah Abdul Karim, Mbah Mahrus, Mbah Marzuki, Muhammad Idris Marzuki, ini setelah beliau sepuh ini wiridannya Quran dan sholawat. Sholawatnya adalah Dalailul Khairat. Rata-rata seperti itu. Begitu juga ketika kami mondok di Banten, di Syekhuna Abu Yatim di Banten, ketika santri-santri membaca marhab, beliau membaca Dalailul Khairat. Ini artinya apa? Artinya Dalailul Khairat ini merupakan wadifah para masyayikh kita yang terdahulu untuk memperbanyak membaca sholawat. Dan alhamdulillah mungkin kita bisa merasakan bersama-sama, kalau zaman dahulu kalau kita umroh atau haji membaca Dalailul Khairat itu tidak berani di sana. Saya tutupi mesti. Saya tutupi, saya samarkan membaca Dalail di sana. Sebab kalau enggak dirampas sama mutaweknya sana. Sehingga ketika membaca Dalail, saya pernah ketemu dengan orang Turki, kamu baca apa Dalail? Hati-hati kamu, sembunyikan nanti dirampas sama orang sini gitu. Dan maka dari itu kita syukuri di sini ya, kita terbebaskan dari itu ya. Nah alhamdulillah sekarang sudah agak longgar lah. Kalau kita di Madinah, kalau membaca Dalail enggak usah ditutupin lagi,
nggak ada yang ngancam, nggak ada yang akan ngerampas, nggak ada. Kita bebas sekarang. Maka dari itu bagi orang-orang yang panjenengan santen yang sedang umroh atau haji, maka sunnahnya di sana memperbanyak membaca sholawat sejak akan datang sampai datang di Madinah. Maka dari itu alangkah baiknya ketika di Madinah ini targetnya membaca dalil khairat tiap hari khatam gitu. Kalau duduk insya Allah sekitar 2 jam lah ya. Sekitar 2 jam dalil khairat itu bisa khatam. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dirahmati Allah, bahwa yang perlu kita ingat, banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana keutamaan membaca sholawat. Kita sudah banyak sekali mendengar keutamaan membaca sholawat. Maka dari itu alangkah baiknya Dalailul Khairat ini menjadi wazifah kita, menjadi wazifah panjenengan sedanten di dalam kesehariannya. Ada beberapa masyayikh yang mendakwakan salah satu manfaat daripada membaca dalail ini, terutama apabila punya santri, punya jamaah, ini apabila pengasuhnya membaca wazifahnya dalil khairat, maka santrinya akan nurut dipimpin oleh pengasuhnya yang punya wazifah membaca dalailul khairat. Begitu juga seorang pemimpin yang punya wazifah membaca dalailul khairat ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala semacam dituruti oleh anak buahnya. Ini kan penting sekali seorang pemimpin itu digugu dan ditiru. Apa yang menjadi daunnya itu diikuti, ini kan penting. Dan ini salah satu fadilah keutamaan dalailul khairat. Dalailul khairat ini yang mana alhamdulillah tadi Gus Fahrul juga sudah cerita bahwa beliau pernah juga ke Maroko ziarah ke makam Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, huwa sahibul karamah. Ada cerita dulu makamnya dipindah setelah berapa puluh tahun, itu ketika dipindah dalam keadaan utuh, ini masih utuh, ini sahibul karamah. Maka dari itu sudah terbukti para masyayikh di zaman dahulu wiridannya itu setelah seputu hanya 2, yaitu Al-Quran dan Dalailul Khairat. Mungkin ketika masih muda anak-anak santri itu biasanya wiridannya macam-macam. Ada Hizib Nasor, Hizib Bakar, Hizib Nawawi dan lain-lain. Bahkan Gus Fahrul ini senangannya mahabbah dulu. Sehingga saking kuatnya mahabbah ini gubernur, presiden, menteri luluh sama dia karena dimahabbahi. Nah ini padahal mahabbah ini menurut para ulama dikatakan termasuk apa? Ilmu sihir. Sing asale gak seneng dadi seneng. Ya ini guyonan saja ya, guyonan saja.
Sesungguhnya enggak seperti itu. Sebab orang yang banyak membaca sholawat ini salah satu fadilahnya adalah dicintai, disayang oleh banyak orang, terutama yaitu sholawat sallallahu ala Muhammad. Kalimat sallallahu ala Muhammad ini di dalam kitab Fadailus Sholawat ini dikatakan sholawat rahmah. Ada mengatakan dikatakan sholawat Khidir. Kenapa dikatakan sholawat Khidir? Karena Nabi Khidir sebelum dilahirkan secara zahir kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Khidir sudah membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, setelah kemudian yang kedua ada dikatakan, ini dikatakan sholawat rahmah. Kenapa dikatakan sholawat rahmah? Bahaya Makhlus dengan sederhana menyatakan ben gak gampang diireni uang, bahasanya seperti itu. Kalau kita punya kenikmatan tidak mudah diireni uang. Dan setiap orang likulli dzi nikmatin hasidun. Setiap orang yang punya nikmat itu mesti ada yang hasud. Maka dari itu dengan barokah membaca sallallahu alaihi Muhammad ini supaya dihindari agar tidak dihasuti oleh orang lain. Kalaupun tetap ada yang hasud, ya memang likulli dzi nikmatin hasidun. Setiap orang yang punya nikmat ini hasud. Nah, hasud itu, ini saya membahas ke sana. Hasud itu biasanya berawal dari permusuhan. Kalau kita dengan saudara kita tidak pernah ada permusuhan, dengan tetangga kita tidak ada permusuhan, damai-damai saja, ya biasanya tidak akan terjadi hasud. Saudaranya diberi rezeki, diberi pangkat, maka kita ikut senang. Ini hasud. Maka dari itu supaya menjaga agar tidak kita kena penyakit hasud, yang paling bahaya kan kita kena penyakit hasud, iri dengki dengan orang lain. Nah, yaitu hindarilah perseteruan dengan orang lain. Ini awal mula hasud, lahirnya dari perseteruan. Bagaimana Qabil Habil ini juga asalnya adalah dari hasud, iri dengki. Wakilah menurut riwayat satu korbannya diterima, wakilah menurut riwayatnya lagi si Qabil ini orangnya ganteng tapi mendapat jodoh yang tidak cantik, sedangkan Habil ini orangnya jelek tapi mendapat yang cantik. Ini juga karena hasud. Nah, saya masih ingat sekali dawuh Syekhuna Syekh Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bandani ketika ngaji malam. Ngajinya jam 2 malam, jam 12 malam kadang-kadang. Beliau dawuh al-hasud la yasud la yablughul maksud. Makalah ini saya temukan akhirnya al-hasud la yasud la yablughul maksud ini artinya orang yang banyak hasudnya maka dia tidak layak menjadi pemimpin. Al-hasud wong sing akeh hasude layasud, dia tidak akan layak menjadi pemimpin. Layak luhur maksud, dan tidak akan tercapai tujuannya. Wong nikmat itu sing memberi Allah Ta'ala. Wong hasud itu duwe kepinginan nikmat yang ada pada orang lain, dan orang lain itu supaya nikmatnya hilang. Bukan gitu. Kalau gitu diperbolehkan. Ada orang alim ingin mengamalkan ilmunya, kita ingin seperti itu diperbolehkan. Al-hasud la yasud la yablughul maksud. Sehingga makalah ini dibuat pegangan oleh seorang raja. Seorang raja itu biasanya kan istrinya banyak, anaknya banyak. Maka raja ini memilih siapa di antara putra-putranya yang layak menjadi putra mahkota adalah
Di antara anak-anak sekian anak ini yang hatinya paling bersih, tidak punya iri dengki terhadap saudaranya. Al-hasud la yasud la yablughul maksud. Lah repotnya lagi al-hasud sekarang bainal ikhwah. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dihasuti oleh saudara-saudaranya. Al-hasud bainal ikhwah. Inilah yang perlu kita jaga, kerukunan pondok pesantren ini ya. Amin ya rabbal alamin. Al-hasud bainal ikhwah. Kenapa? Karena hasud itu memang dagangannya setan. Kiai kon maksiat orang gelem, kon maksiat ini ngerti hukumnya. Akhirnya setan pinter nggawa dagangannya hasud. Lah ini al-hasud bainal ikhwah. Semoga kita dibersihkan hati kita dari rasa iri dengki. Al-hasud la yasud la yablughul maksud. Maka dari itu salah satu agar kita terhindar tidak mudah dihasuti orang lain, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat. Tapi kok wis maca sholawat wis akeh, kok panggah enek sing hasud, ya wis pancen bagiane dhewe. Likulli dzi nikmatin hasidun, setiap orang bernikmat enek sing hasud. Sehingga penyakit hasud itu penyakit yang paling angel diredam. Kullu adawatin turja baro'atuha. Setiap permusuhan itu akan mudah didamaikan. Illa man adaka li ajli hasadin. Kecuali wong sing musuhi awakmu mergo hasud, wis angel iki. Dia apik kaya apa panggah angel lek tak masalahe musuhane mergo hasud. Untuk menghadapi piye awake dhewe iki lek dihasuti wong ben tetep kenikmatan Allah Ta'ala itu, kita lurus saja, enggak usah menanggapi. Bahasanya apa? Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dan salah satu usaha ikhtiar kita untuk tidak mudah dihasuti orang lain, yaitu mau berbagi. Kalau kita diberi rezeki yang banyak, mau berbagi. Ini salah satu ikhtiar kita supaya tidak dimusuhi orang lain. Sehingga as-sakhiyun qaribun minallah wa ba'idun aninnar. Gitu. As-sakhiyun wong sing lomane cedhek karo pangeran, cedhek karo manusia. Maka dari itu nek wong sing loman iki adalah orang yang paling ditakuti oleh ulama. Bahkan ulama pun wedi karo wong sing loman iki. As-sakhiyun qaribu minallah wa qaribu minnas. Wong lek loman iki cedhek karo pangeran, cedhek karo manusia. Lek cara saiki niki ya cedhek karo pusat, masane akeh. Ya wis. Begitu juga kelebihannya wong sing sakhiyun, wong sakhi niku adalah apike karo pangeran diketokne, tapi keburukannya niku ditutupi karo pangeran. Dan sebaliknya, dan itu maka dari itu alangkah nikmatnya kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat yang sakhir, yang loman. Sehingga orang yang loman, orang yang niku menawi diajak musyawarah niku penak. Maka dari itu jangan sekali-kali kamu musyawarah ngajak bicara petung dengan orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu pasti kalau diajak musyawarah, diajak rembukan, mesti hitung-hitung ini rugi apa bati. Ini mengatakan itu rugi apa bati. Tapi orang yang loman tidak akan menghitungkan seperti itu. Yang penting bisa rahmatan lil alamin. Nah, kembali kepada al-hasud la yasud la yablughul maksud. Maka dari itu ada guyonan Allahyarham Kiai Haji Hasyim Muzadi dulu yang lucu dan sekarang masih relevan. Kalau beda pendapat itu bisa selesai sehari dua hari.
Neng Basul Masail dulu ada cerita Mbah Makhrus Ali dengan Mbah Wahab itu debat 3 hari, gebrak-gebrakan meja. Gebrak-gebrakan meja tenanan kalau Basul Masail. Gus Fahrul Razi juga begitu. Nyek-nyekan karo almarhum Pak Azizi ketika debat biasa. Tapi ini masalah pendapat. Setelah selesai. Tapi kalau debatnya ini masalah pendapatan, nah ini yang agak lama. Kenapa Gus Fahrul pendapatannya lebih banyak, saya kok enggak? Kenapa dia sesuai tim sukses, orang yang di tim ini tidak sukses, dia yang sukses sendiri? Ya ini menjadi masalah ini. Saya kira tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf kok sampai kesana kemari. Yang jelas Dalailul Khairat ini banyak sekali fadilahnya. Monggo panjenengan mugi-mugi saged istiqomah untuk mewajibkan Dalailul Khairat. Kalau saya di sini hanya menambahi saja ijazah dari Khairat an Walidi, Mbah Makhrus Ali dan seterusnya. Mbah Makhrus Ali ini salah satu kiai sing tidak begitu sanad. Itu ada beberapa kiai yang memang mementingkan sanad, ada yang tidak ya. Seperti Syekh Yasin itu setiap ilmu kitab yang dipelajari itu punya sanad mutasir. Ada sebagian seperti Mbah Makhrus tidak begitu mementingkan sanadnya. Apa alasannya? Alasannya adalah supaya tidak kita menyombongkan diri. Yang penting apa yang kita belajar itu kita paham. Sebab ada sebagian dari santri ini terlalu menyombongkan gurunya. Dia kelakuan akhlak ilmu podo karo gurune, tapi hanya ngandel-ngandeli guru yang dikhawatirkan. Sehingga dari itu sanad ditutupi lah. Walaupun sanad penting, tidak begitu yang ditonjolkan untuk menghindari menyombongkan diri. Sebab ada anak-anak santri ini nyombong-nyombong nih gurunipun. Kalau kita bangga dan takzim kepada guru kita itu bagus, tapi hanya menyombongkan kemudian meremehkan kepada yang lainnya, ini yang tidak bagus. Justru yang bagus itu bagaimana kita sebagai santri, sebagai murid ini menjadi kebanggaan guru kita. Ini monggo kita usahakan kita santri daripada Pondok Pesantren An-Nur ini, kita menjaga akhlak kita, keilmuan kita, sehingga muassis hadhil ma'had Romo Ki Haji Muhammad Kiai Badruddin, muassis hadhil ma'had Kiai Anwar Nur ini bangga dengan kita sebagai santrinya. Itu yang harus kita tunjukkan, baik santri An-Nur dan juga para jamaah Dalailul Khairat ini. Artinya apa? Artinya kita ketika membaca Dalailul Khairat diresapi ya. Maka yang paling indah yang panjenengan temukan nanti adalah bagaimana mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang tidak ada tandingannya, yaitu adalah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita memperbanyak membaca sholawat, khususnya Dalailul Khairat ini, kita bisa tertanam dalam
diri kita mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling penting. Hadirin hadirat jamaah Dalailul Khairat yang dirahmati Allah, monggo ini kalau di sini membacanya yaumiyah tadi nggih, dibaca yaumiyah, monggo ada wazifah para kiai yang wazifahnya yaumiyah, tiap hari dibaca sedikit-sedikit, ini yang telaten. Ada yang dibacanya itu Dalailul Khairat itu setiap hari Jumat, waktu duha, setelah membaca surat Kahfi, surat-surat fadilah yang dibaca di hari Jumat, Yasin, Ar-Rahman dan seterusnya. Kemudian membaca Dalailul Khairat satu majelis. Nah ini biasanya 1 jam sampai 2 jam lah ya. 1 jam 2 jam ini Dalailul Khairat insyaallah khatam. Nah, saya ingin menambahkan saja, saya di samping mendapatkan ijazah Dalailul Khairat, dulu Mbah Mahrus mengijazahkan kepada kita ini, khususnya santri-santri yang baru, selalu diberi untuk bekal belajar yaitu sholawat fatih. Jadi saya sebelum wazifah Dalailul Khairat ini sholawat fatih, ba'dal maktubah dibaca 11. Kemudian pas hari Jumat ini 313. Ini lamanya ya hampir sama, sekitar 1,5 jam lah, 300 kalau di satu majelis ini. Monggo bagi panjenengan sing wazifah Dalailul Khairat, panjenengan yang ingin membaca sholat fatih, ini dari Syekhuna, dari Walidi, sholawat fatih dibaca 11 kali ba'dal maktubah. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf tidak bisa memberikan yang lebih, tapi yang jelas kehadiran kami di sini untuk memberi semangat panjenengan sedanten untuk mewazifahkan membaca Dalailul Khairat. Bagi santri-santri yang mengamalkan Dalailul Khairat ini, bahwa Dalailul Khairat atau sholawat adalah muakkid, sedangkan yang paling utama adalah kita adalah belajar. Ini pesan dari Syekhuna Syekh bin Badir sekali bungu. Kadang-kadang ada santri sing kira-kira tok wiridan, tok ora belajar, mulih-mulih dadi tukang subuh. Lek subuhe mandi alhamdulillah. Maka dari itu nomor 1 adalah belajar, ngaji sing alim sing pinter ya. Kemudian sholawat ini adalah untuk muakkid, untuk menguatkan. Karena Mbah Mahrus ndawaken ilmu sing diriyadhoi akan jelas berbeda ilmu yang tidak diriyadhoi. Artinya apa? Kita mencari di pondok ilmu ini, riyadhahnya sekarang ini yus pokoknya turu kangelan itu termasuk riyadhah. Kalau dulu anak-anak santri riyadhahnya dengan puasa Senin Kemis, membaca Dalailul Khairat, puasa 3 tahun, ada yang wiridannya itu Quran tiap minggu khatam, itu santri dulu biasa tuh. Ada yang ngerawat itu sebenarnya adalah tujuan utama adalah taklilut to'am, untuk mengurangi makanannya. Tapi kadang-kadang santri sekarang ngerowoti kebablasan. Malah Indomie sing mangane lumah akeh sing waras. Padahal taklilut to'am. Karena apa? Karena dengan perut yang kosong maka ada hikmah di dalam hati kita. Ini teori para ulama ya. Nah, ini yang perlu kita tekankan kepada santri-santri, kepada para jamaah,
bahwa membaca sholawat atau membaca wiridan aurat adalah untuk mu'akid. Mu'akadnya apa? Yaitu adalah belajar yang mempeng, belajar yang sergap. Begitu juga fadilah-fadilah daripada membaca sholawat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang jembar. Ini pasti orang yang banyak membaca sholawat dengan orang yang tidak membaca sholawat itu pasti lain, akan diberi rezeki yang jembar oleh Allah Subhanahu. Setidak-tidaknya hati kita diberi qanaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang mengamalkan dalail khairat ini supaya diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang mustajabah adalah doa yang selalu istiqomah dilanggengkan. Maka dari itu monggo, tadi dikatakan oleh Gusnya tanya Mbah Makhrus ndawaken sapa wong sing maca dalail lek dadi kiai tenan, lek dadi ahli hikmah yo manti tenan suwe, lek dadi wong sugih ya sugih tenan. Dan insyaallah itu memang sudah terbukti. Kullun muyassarun lima khuliqallah. Panjenengan akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang alim, dan dilalah dimudahkan untuk menjadi orang alim. Jenengan diciptakan oleh Allah sebagai orang yang aghnia, yang sakhiyun, niki dilalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat rezeki yang banyak yang bermanfaat. Maka dari itu saya kira suatu hal yang mungkin karena barokah daripada sholawat ini, barokah yang tidak ada batasannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.